Perkenalkan, nama saya Marisatin Ekawati dari kelas MJ102 dengan program studi manajemen PJJ S1. Saya akan menjelaskan tentang fungsi nonlinier. Pengertian tentang fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier adalah hubungan antar variabel yang membentuk garis lengkung. Macam-macam penerapan fungsi linier. Yang pertama adalah fungsi permintaan dan penawaran, yang kedua fungsi biaya, yang ketiga keseimbangan pasar, yang keempat pengaruh pajak pada keseimbangan pasar, yang kelima pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar, dan yang terakhir adalah fungsi permintaan dan biaya. Saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi yang kuadratik dapat membentuk potongan lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Ciri dari fungsi kuadrat pada permintaan adalah memiliki nilai A kurang dari 0, sehingga memiliki kurva parabola yang terbuka ke bawah ataupun ke kiri. Ciri dari fungsi kuadrat pada penawaran adalah memiliki nilai lebih besar dari 0, sehingga memiliki kurva parabola yang terbuka ke atas ataupun ke kanan. Selanjutnya adalah fungsi biaya. Pengertian biaya secara ekonomi merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang atau jasa sampai barang atau jasa tersebut sampai di tangan konsumen. Hubungan antara biaya dan jumlah produksi yang dihasilkan. Fungsi ini juga dapat digambarkan dengan kurva. Kurva biaya menggambarkan titik-titik kemungkinan besarnya biaya di berbagai tingkat produksi. Selanjutnya adalah fungsi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terdiri dari keseimbangan pasar dari produk satu atau dua macam produknya. Keseimbangan pasar terjadi jika jumlah produk yang ditawarkan produsen sama dengan jumlah produk yang diminta oleh konsumen. Selanjutnya, pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Jika suatu produk dikenakan pajak oleh pemerintah, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pada produk itu. Pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Fungsi penawaran pasar setelah subsidi adalah F Q sama dengan P plus S, atau P F Q min S. Fungsi permintaan dan biaya dapat dirumuskan sebagai berikut. Penerimaan total revenue atau R sama dengan TR sama dengan PQ. Untuk penerimaan average revenue atau AR sama dengan TR dibagi Q. Penerimaan margin revenue atau MR sama dengan ATR dibagi Q. Berikut adalah contoh soal dari fungsi nonlinier. Jika sebuah pabrik tas merek Charles Cat memiliki biaya tetap sebesar 1 juta dan biaya untuk membuat tas itu adalah Rp500, harga jual tas Rp1.000. Pertanyaannya, berapa biaya total fungsi penerimaan total dan variabel cost-nya? Kemudian, kapan pabrik tas mencapai BEP? Kemudian, untung dan rugikah pabrik yang memproduksi 9.000 unit? Di sini saya akan menjawab. Untuk yang pertama, C sama dengan FC plus VC. C sama dengan biaya tetap, yaitu 1 juta, ditambah dengan VC, yaitu biaya untuk membuat tas sama dengan 500 Q.
Q. Fungsi penerimaan total TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan 1000 Q. Kemudian untuk yang kedua, BEP terjadi pada saat TR sama dengan TC. Jadi 1000 Q sama dengan 1 juta plus 500 Q. 1000 Q dikurangi 500 Q karena Q harus dijadikan 1. Jadi dipindahkan menjadi dari plus menjadi min. Sama dengan 1 juta. 500 Q sama dengan 1 juta. Q sama dengan 1 juta dibagi dengan 500. Jadi totalnya adalah Q 2000 unit. Selanjutnya TR sama dengan PQ. TR sama dengan tadi 1000 dikali dengan 9000. TR sama dengan 9 juta. TC 1 juta ditambah 500 Q. TC sama dengan 1 juta plus 500 dikali dengan 9000. TC itu 1 juta plus 4.500.000. TC sama dengan 5.500.000. Bila TR lebih besar dari TC, maka akan dianggap untung. Untuk menghitung laba, TR min TC. Laba sama dengan 9 juta dikurangi 5.500.000. Hasilnya adalah 3.500.000. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan apabila pabrik memproduksi 9.000 unit, maka laba yang akan diperoleh pabrik tas tersebut adalah 3.500.000. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.